Halo Ces, welcome back to Podcast, podcastnya KPKNL Balikpapan. Dan gak terasa kita saat ini berada di episode ke-6 Podcast KPKNL Balikpapan. Nah, pada episode ke-6 kali ini kita akan membahas sesuatu yang jarang sekali terdengar di masyarakat. Kalau biasa kita sering dengar utang negara yang semakin tinggi, utang negara yang semakin membesar. Nah, pernah nggak sih kalian dengar tentang utang negara? Dan emang ada nggak sih orang yang berhutang ke negara? Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik kali ini, kita udah kedatangan tamu yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Bu Kenny. Selamat datang Bu Kenny. Terima kasih Mas Agus. Halo Ces, saya dengan Kenny Kurniasih, Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Balikpapan. Nah Bu Kenny, nih banyak pertanyaan nih dari teman-teman. Apa sih itu piutang negara? Piutang negara adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan kepada negara. Itu muncul akibat adanya suatu perjanjian atau akibat adanya peraturan perundang-undangan atau karena satu hal atau sebab apapun yang sah. Contohnya begini Mas Bagus, misalnya karena ada suatu kementerian lembaga yang mempunyai kontrak kerjasama, nah itu juga bisa itu muncul piutangnya akibat adanya suatu perjanjian. Kemudian contohnya untuk PGR seperti itu. Nah Bu Kenny, kira-kira siapa aja sih yang berhutang atau debitur piutang negara kita tuh siapa aja gitu? Ya, jadi itu bisa dari perseorangan atau juga badan hukum. Oke. Nah kalau kita tahu semua ya, jadi pengelolaan piutang negara itu berada pada Kementerian Keuangan, dan kalau pada Kementerian Keuangan itu dikelola oleh DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan pada kantor vertikalnya yaitu KPKNR atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, kira-kira Bu, kalau proses penagihannya itu pada KPKNL itu seperti apa? Apa ada debt collector gitu datang ke debitur? Iya, memang kalau kita dengar namanya utang piutang ya, tadi kan ada proses tagih menagih ya. Sama sehalnya dengan yang kita lakukan pengurusan di KPKNL Balikpapan, di KPKNL pada umumnya di DJKN. Jadi pada saat kita menerima mulai dari penyerahan dokumen telah lengkap dan memenuhi syarat untuk kita lakukan pengurusan, itu nanti kita akan terbitkan suatu surat penerimaan pengurusan piutang negara. Sejak saat surat itu diterbitkan, baru dimulailah proses pengurusannya. Jadi mulai dari kita melakukan peringatan kepada debitur, peringatan pertama, peringatan terakhir, dan banyak proses yang dilalui sampai dapat dinyatakan apakah piutang tersebut dapat tertagih. Dan biasanya debitur-debitur yang kita temui itu ada beberapa yang mengangsur. Nah, nanti tentunya masuk ada namanya PNBP, masuk ke kas negara, dan HPP-nya itu masuk ke penyerah piutang. Tapi tidak semua loh, Mas Bagus, debitur yang kita cari itu ketemu gitu. Jadi alamatnya nggak ketemu ya, alamat palsu. kayak apa istilah editing tuh, kesana kemarin mencari alamat gitu ya. Nah, itu dapat kita lakukan pengurusan. Istilahnya optimalisasi pengurusannya melalui PSBDT, istilahnya pengurusan piutang sementara belum dapat ditagih. Nah, bagaimana cara sampai bisa proses ke sana? Tentunya ada dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa debitur memang tidak diketahui keberadaannya, atau bisa juga debitur tersebut memang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Secara umum seperti itu. Nah, itu saya tadi dengar kalau ternyata ada debitur yang mengangsur dan ada debitur yang memang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Nah, kira-kira kalau sebagai debitur yang mau mengangsur itu pemenuhan kewajibannya itu gimana? Apa dia bayar ke siapa, datangnya ke siapa, dan apa aja yang harus disiapkan gitu? Ya, untuk debitur yang telah dihubungi oleh KPKNL, maka dapat melakukan angsuran. Kalau kami di KPKNL Balikpapan ini ada virtual account. Jadi setiap debitur itu mempunyai virtual account di Bank Mandiri berdasarkan surat tagihan, atau misalnya ada petugas lapangan yang datang. Jadi debitur itu tidak boleh menyetorkan atau menitipkan pembayarannya kepada petugas yang datang, tapi dapat langsung menyetorkan ke nomor rekening virtual account yang sudah ada di surat pemberitahuan atau yang sudah disampaikan oleh petugasnya. Nah,
Bu, saya baru dengar kan setelah pandemi gitu, pemerintah tuh memberikan keringanan utang ternyata kepada para debitur ini. Nah, namanya tuh program keringanan utang, crash program ya, lebih sering didengarnya. Nah, kira-kira tuh crash program tuh apa sih Bu, dan bagi debitur yang mengikuti program ini tuh keuntungan yang didapat tuh apa saja? Ya, memang ini adalah program pemerintah ketiga tahunnya, Mas Agus. Jadi ini adalah betul dari 2021, 2022 dan sekarang di 2023. Ini adalah program pemerintah berupa pengurangan pembayaran pelunasan hutang. Jadi pengurangannya itu berupa pengurangan hutang pokok, kemudian bunga denda ongkos atau kita kenal BDO. Nah, berapa sih pengurangannya gitu ya? Nah, diskonnya betul diskonnya. Jadi yang menarik, Ces, untuk para debitur yang telah dihubungi oleh KPKNL dan mendapatkan surat pemberitahuan untuk mengikuti crash program keringanan hutang, saya harapkan segera menghubungi KPKNL di wilayah masing-masing. Karena yang pertama itu pemberian keringanannya itu yang pertama apabila hutangnya itu disertai dengan barang jaminan, itu mendapat potongan 60% dari pokok. Jadi apabila tadi tidak disertai dengan barang jaminan, tapi jika hutangnya itu ada barang jaminannya, itu besarannya 35% dari pokok. Itu baru yang pertama. Terus yang selanjutnya keringanan berupa penghapusan bunga denda ongkos BDO 100%. 100%. Dan yang ketiga ada tambahan keringanan jika debitur mengajukan permohonan keringanannya itu sampai dengan Juni, tambahan keringanannya 40%, tapi apabila baru mengikuti dari Juli sampai September, itu tambahan keringanannya 30%, dan jika sampai Desember hanya 20%. Untuk itu, ini mumpung masih di bulan Juni, ya, segera ya, khususnya buat para debitur betul, yang sudah dihubungi oleh KPKNL atau yang sudah mendapat surat pemberitahuan untuk mengikuti crash program keringanan hutang, segera menghubungi KPKNL terdekat. Nah, kalau ini udah tahun ketiga ya, dari 2001, 2002, 2023. Nah, kira-kira jangka waktu program keringanannya sampai kapan sih Bu kira-kira? Nah, untuk permohonan keringanan hutang dapat diajukan maksimal di tanggal 15 Desember. Oke. Ya, tentunya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, para debitur agar memanfaatkan pemberian tambahan keringanan yang dari besar kecil-kecil gitu ya, jadi 40, 30 lebih 20. Cepat, lebih baik. Nah, kalau kira-kira Bu, bagi debitur yang pengen ikut program ini, kira-kira prosesnya atau persyaratan yang perlu disiapkan itu apa aja? Ya, untuk para debitur yang telah diberitahukan oleh KPKNL bahwa memenuhi syarat untuk mengikuti program keringanan hutang itu, syaratnya mudah sekali. Yang pertama, tentunya KTP ya, kartu identitas penduduk. Terus yang kedua, mengajukan surat permohonan keringanan hutang ke kami, yang tentunya nanti formatnya sudah ada di surat pemberitahuan atau mungkin petugas lapangan sudah akan menghubungi. Yang ketiga, dilengkapi dengan surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa tidak dapat melunasi hutang tanpa diberitahu, tanpa ada keringanan, tanpa diberikan keringanan hutang, intinya itu. Jadi hanya 3 saja, mengisi permohonan, kemudian KTP dan surat keterangan dari kelurahan. Oke, gimana Ces? Udah tahu belum tentang piutang negara? Jadi gak hanya utang negara yang ada, tapi juga piutang negara. Nah, sebelum podcast ini berakhir, Mimin ingetin nih, khususnya buat para debitur yang ingin melunasi utangnya atau mau ikut program keringanan utang dan belum tahu nih kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan. Nah, bisa datang langsung ke KPKNL terdekat di tempat tinggal atau menghubungi langsung call center Halo DJKN atau KPKNL terdekat. Nah, oke, berakhir sudah podcast episode ke-6 kali ini. Terima kasih Bu Kenny atas informasinya. Oke, Ces, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Lunas hari ini, lega sampai nanti.